Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum antum semua di kelas 11 bahasa dan IPA kelas akhwat. Semoga kalian semuanya diberikan lindungan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kesehatan dan diberikan kesempatan di dalam mempelajari pembahasan kita kali ini. Para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita sudah masuk bulan hari ke-16 bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini semoga tetap menjaga amal saleh kita dengan membaca Al-Quran, dengan qiyamul lail, dengan salat tarawihnya, dengan bersedekah dan lain sebagainya di antara amal saleh yang bisa Allah lipat gandakan di bulan Ramadan ini. Para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ke-15 kita sudah sampai pada pembagian dari makna tahrim, makna haram, makna nahi, ya, yaitu haram kepada makna lain atau kepada hukum yang lain. Yang pertama menunjukkan kepada makruh dan yang kedua menunjukkan kepada irsyad, ya. Nah, sekarang insyaallah kita akan membahas tentang man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi. Man yadkhul fil khitabi bil amri wan nahyi. Baik, kita mulai. Bismillah. Man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, alladhi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi huwa al-mukallaf وهو البالغ العاقل فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتد الكف عنها. وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعدي على غيره أو إفساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم القصد الامتثال منه ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي مندور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. Taib. Orang yang masuk ke dalam khitab amar, khitab perintah dan larangan. Jadi siapa yang masuk kepada khitab perintah dan juga khitab larangan. Beliau mengatakan alladzi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi, yang masuk kepada khitab perintah dan larangan adalah al-mukallaf. Siapa itu mukallaf? Adalah al-baligh wal aqil, yaitu orang yang baligh dan orang yang berakal. Kemudian kharaja biqaulina, mengeluarkan perkataan kami, al-balik, yaitu as-saghir, anak kecil. Fala yukallafu bil amri wan nahyi, maka anak kecil tidak dibebani dengan perintah dan larangan, taklifan musawiyan, dengan beban yang sama, litaklifil balik, bagi beban kepada beban orang yang balik. Walakinnahu yu'maru bil ibadat ba'da tamyiz. Namun anak kecil itu diperintahkan untuk beribadah ya setelah
tamyiz, setelah dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tamrinan lahu ala ta'ati, sebagai bentuk latihan baginya ya di atas ketaatan. Wa yamna'u minal ma'asi, dan anak kecil itu harus ditahan, dilarang dari melakukan maksiat. Liyu'tada al-kaffa anha, agar dia terbiasa menahan diri dari maksiat. Wa kharaja biqaulina, dan mengeluarkan pula perkataan kami al-aqil, orang yang berakal, yaitu al-majnun, orang gila. Fala yukallafu bil amri wan nahi, sama, orang gila tidak dibebani perintah dan larangan. Walakinnahu yamna'u mimma yakunu fihi ta'addi ala ghairihi au ifsadi. Namun orang gila itu tetap ditahan yang dapat menimbulkan ya kecelakaan bagi orang lain, menyerang bagi orang lain. Jadi dilarang yang bisa menyebabkan dia menyerang orang lain atau merusak orang lain. Walau fa'alal ma'mur bihi, kalau orang gila itu melakukan sesuatu yang diperintahkan, lam yasih minu al-fi'lu, maka perbuatan dia itu tidak sah yang dilakukan, li adami qasdil imtisali minhu, karena tidak ada niat untuk melakukannya, tidak ada maksud untuk melaksanakan perintah. Wala yuradu ala hada, dan tidak ditolak ya, tidak dibiarkan ala hada, terhadap orang gila ini, ijab zakah, wajibnya zakat, wal huquqal maliyah, dan hak-hak harta, bimali shagiri wal majnun, pada harta anak kecil dan juga orang gila. Kenapa? Li'anna ijabah hadihi, karena kewajiban-kewajiban di sini marbutun bi asbabin muayyanah, terikat dengan sebab-sebab tertentu. Mata wujidat, ketika sebab-sebab tertentu itu ada, sabatal hukmu, berarti hukumnya telah tetap, yaitu fahiya mandurun fiha ila sabab, yaitu dilihat darinya, yaitu pada masalah tersebut kepada sebab, la ilal fa'il, bukan dilihat kepada pelakunya, tapi lihat kepada sebabnya. Baik, sekarang kita jelaskan apa yang dimaksud dari pembahasan kita di pertemuan kita hari ini. Orang yang masuk ke dalam khitab, ya, ke dalam khitab perintah dan larangan adalah al-mukallaf. Nah, ini pembahasan sebetulnya ya, kalau kita katakan sangat penting. Namun dawabitnya ya, tatanan-tatanannya ini sa'bah jiddan, agak sulit sedikit. Namun ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dan taufiknya. Tadi kita katakan bahwa orang yang masuk ke dalam khitab amar dan nahi ini adalah al-mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah mamin sya'nihi at-taklif. Jadi apapun ya, tentang urusan, tentang perkara-perkara yang sifatnya terbebani atau sifatnya beban. Ya. Sifatnya apa? Beban. Ya, sifatnya beban. Maka tentu di sini yang dibebankan itu adalah perkara-perkara yang di luar dari batas kemampuan, ya. Di luar dari batas kemampuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani ya hamba-hambanya di luar batas kemampuannya. Yang jelas di sini ikhwatul kiram, bahwa yang bukan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dibebani adalah siapa? Al-bahaim. Ya, binatang ternak atau binatang-binatang, maka tidak termasuk kepada ya al-khitab bil amri wa nahi, khitab kepada perintah dan larangan, ya. Karena kita tahu bahwa perbuatan ataupun tindakan binatang itu sangat jauh sekali dari manusia. Nah, yang dimaksud di sini dari kalimat alladzi yadkhulu fil khitab bil amri wa nahi wa al mukallaf, ya, maka min sya'ni at-taklif wa al balighul aqil. Al balighu al aqil, orang yang balik dan berakal,
Maka tentu bagi laki-laki ciri-cirinya ada 3 perkara dan ciri-ciri bagi wanita ada 4. Ya. Tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian selanjutnya fa kharaja biqaulina al-baligh, mengeluarkan perkataan kami al-baligh yaitu as-shaghir, yaitu anak kecil. Ya, intabihu, diperhatikan di sini. Jadi di sini ada qaidnya fala yukallafu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifil baligh. Nah, ini adalah qaidnya. Ini adalah batasannya, bahwa anak kecil ini tidak dibebani perintah dan larangan dengan beban yang sama sebagaimana beban bagi yang baligh. Wa illa, melainkan fa huwa yuwajjahu ilaihil amru wan nahyu. Namun tetap dia terkhitab, tertuju kepada anak kecil itu perintah dan larangan. Seandainya kalau anak itu mau sholat, lalu kemudian kita suruh wudu, namun ketika kita suruh wudu kepada dia dan kita suruh setelah wudu dia sholat, maka perintahnya itu tidaklah sama seperti kita memerintahkan kepada anak yang ataupun kepada orang yang sudah balik. Kenapa? Karena orang yang sudah balik itu yu'maru bihi ala ilzam, ala sabilil ilzam. Karena ketika kita memerintahkan kepada orang yang sudah balik, perintahnya itu ala sabil ilzam, dengan cara ilzam, pasti atau wajib. Sedangkan kalau anak kecil itu yu'maru bihi ala sabil istihbab. Namun kalau anak kecil itu diperintahkannya salat dan wudu, itu dalam ataupun di atas cara istihbab, bukan di atas cara ilzam. Nah, di sini jelas kalau ada anak kecil itu misalnya salat, kemudian ketika dia malah main dan belum sholat, lalu kemudian dia datang lagi dan kita tanya sudah sholat atau belum, ternyata dia jawab belum. Nah, maka dia tidak berdosa, anak itu. Namun kalau orang yang sudah dewasa, sama seperti yang anak kecil tadi lakukan, maka tentu dia berdosa. Maka di sini jelas perintahnya tidak sama. Begitupun sama ketika dia melakukan nah ini sebagai sebagai bentuk latihan bagi anak itu, dia terbiasa nanti ketika dewasanya, ketika baliknya. Begitu pula sama ketika kita mengatakan kepada anak kecil itu, Anda adik jangan melakukan ini ini adalah haram. Ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tidak halal misalkan Lalu dia mengatakan naam insyaallah. Dia keluar, anak itu malah melakukannya apa yang dilarang. Maka tentunya di sini anak itu tidaklah sama ketika sesuatu yang diharam itu dilakukan. Namun tentunya kita berusaha untuk menahan anak tersebut tidak terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, wa kharaja biqaulin al-aqil, dan mengeluarkan yang akil, yang berakal adalah al-majnun. Nah, di sini juga sama, al-majnun fala yukallafu bil amri wan nahi, maka tidak dibebani perintah dan larangan. Orang gila. Karena orang gila ini la yutasawwaru minul qasdu. Dia tidak punya gambaran untuk menekadkan suatu perbuatan, menekadkan suatu maksud, tidak ada sama sekali tergambar mau itu mau ini dalam hatinya. Maka tidak mungkin untuk diperintahkan, toh dia aja nggak ada terbetik pada hatinya niat maka tidak boleh ataupun tidak pantas ketika kita menyuruh kepada orang gila pergi ke masjid, ayo sholat, ayo wudu. Kenapa? Karena sama sekali dia nggak ada tersirat dalam hatinya itu, terbetik dalam hatinya itu untuk melakukan hal tersebut Maka jelas di sini orang gila itu fala yukallaf, tidak dibebani.
dengan perintah dan juga tidak dibebani dengan larangan. Namun jelas di sini ya, orang gila tentu bagi kita sebagai orang yang berakal, orang yang waras gitu ya, tentunya harus mencegah orang gila itu agar tidak mengganggu orang lain, agar tidak menyerang orang lain dan juga tidak merusak orang lain. Maka tentunya bagi walinya, bagi orang tuanya gitu ya, bagi orang tuanya agar betul-betul bisa menjaganya, bisa menahannya ya, jangan sampai dia mengganggu orang lain, memukul orang lain tanpa sebab gitu ya, tanpa sebab. Nah jelas di sini ya, kewajiban bagi walinya, kewajiban bagi orang tuanya untuk apa? Untuk menjaganya agar tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Ya sama seperti halnya kita ambil contoh ya, bandingannya tentang hewan. Misalkan hewan pun kalau misalnya ada yang liar, ada yang buas, maka harus di mana? Harus dibagaimanakan? Tetap kan harus dijaga. Jangan sampai keliaran begitu saja, itu bisa mengganggu orang banyak ya. Itu bisa mengganggu orang banyak. Maka tentunya bagi si pemiliknya itu harus apa? Harus dijaga. Harus dijaga itu apa? Binatang, apalagi ini manusia ya. Bisa juga mengganggu orang lain dengan sebab kegilaannya. Sama seperti halnya ada api yang antum biarkan aja api menyala, tiba-tiba membakar kan. Nah, itu seperti itu sama. Ya bisa merusak ya orang lain. Nah, itu diantaranya. Sekarang bagaimana katanya, walau fa'alal ma'mura bi lam yas'a minhu li adamil imtisali minhu. Sekarang kalau orang gila itu melakukan sesuatu yang diperintahkan, bagaimana hukumnya? Lam yasih, tidak sah. Kenapa? Li adamil imtisali minhu. Kenapa? Karena dia tidak dikatakan orang yang melaksanakan perintah. Ya dengan sebab tadi tidak ada niat sama sekali. Ya, tidak ada niat sama sekali. Ya, sekalipun misalkan dia datang dengan orang tuanya ya, kemudian dia ikuti apa yang dilakukan oleh manusia seperti yang dilakukan manusia tersebut, maka tetap ya anak orang gila itu walaupun mengikuti orang banyak, orang yang dia lihat, maka tidak sah. Kenapa? Li adamil qasd, tidak ada niat ya, tidak ada niat untuk melakukannya. Ya, tidak ada niat untuk melakukannya. Bahkan ketika kita lihat ya orang gila sholat kan ya semaunya dia, noleh kemana-mana, bicara kemana-mana dan lain sebagainya. Maka tentu di sini la yasih, karena apa? La adamil qasdi, tidak ada niat sama sekali ya ketika melakukan hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, wala yuraddu ala hada ijabuz zakah wal huquq al maliyah fi mal saghiri wal majnun. Begitu pula bagi anak kecil dan orang gila yang berkaitan dengan zakat dan harta, maka tentunya di sini tidak ditolak, maksudnya diuruskan gitu ya. Diuruskan menurut pendapat yang rajih di antara ulama fikih. Ya, jikalau misalkan ada kerabat yang ya misalnya dia fakir, kemudian dia miskin, maka infakkan harta anak kecil tersebut, infakkan harta orang gila tersebut kepada kerabat-kerabat yang fakir ya, kepada orang-orang yang fakir dari kerabat-kerabatnya gitu ya. Maka kewajiban zakat tidaklah gugur ya, kewajiban untuk memberikan hak harta ya kepada orang yang tidak mampu maka tidaklah gugur bagi si pemiliknya ya, baik pemiliknya itu anak kecil maupun orang gila yang ditinggalkan misalkan mati oleh bapaknya, yang misalkan dia ditinggalkan mati oleh orang tuanya, kemudian anaknya gila misalkan ya, maka dalam hal harta dia tetap berkewajiban untuk mengeluarkannya. Jawabannya apa? Jawabannya di sini ketika kita ditanya, memang benar bahwasanya anak ya, kemudian yang masih anak-anak dan juga yang masih belum sadar atau gila, dia wajib zakat dan menafkahkan hartanya ya pada keduanya. Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena di sini ya marbut bi asbabin muayyanah, ya, karena terikat dengan sebab tertentu. Ya, dengan sebab tertentu. Ketika sebab itu ada, maka hukum masih tetap ada berlaku. Ya, jadi kita jangan lihat pelakunya, jangan lihat si pemilik itu hartanya, tapi lihat kepada sebabnya. Ya, ketika misalkan dia sudah
sampai kepada misalnya zakat sudah sampai kepada nisab dan haul, maka tetap dia mengeluarkan zakat walaupun dia masih anak kecil ya. Maka di sini jelas zakatnya itu marbutoh bisababin muayyanin. Zakatnya di sini terikat dengan sebab tertentu dan itu di luar dari sifat yang ada pada manusia, yaitu apa? Kepemilikan nisab ya, seperti itu. Nah, begitu pula nafkah bagi siapa? Bagi orang yang terdekat atau bagi istrinya atau yang semisalnya. Ini juga sama, marbutoh bisababi az-zaujiyah, dia terikat karena masih keterikatan suami istri atau anak-anak atau kerabat ya. Maka tentu di sini kaidahnya faidah wujida hada sabab sabatal hukmu. Ketika sebab ini didapatkan, ditemukan, maka hukum masih tetap berlaku. Maka di sini yang berkaitan dengan mal ya, itu tentunya kaitannya lebih utama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudh min amwalihim shadaqah. Jadi ambillah dari harta mereka sedekah. Dan begitu pula Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya alimhum anallaha farada alaihim shadaqah fi amwalihim, bahwa ketika Nabi mengatakan ajarilah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang ada pada harta-harta mereka, yaitu apa? Pokok diantara harta yang wajib yaitu diantaranya walidzalika la yushtarat at-taklif fi man indahu mal binisbah li zakati wan nafaqah. Maka tidak ada syarat bagi yang dibebani ketika dia fi man indahu mal binisbah li zakati wan nafaqah. Ya, jadi di sini jelas tidak ada syarat taklif ya secara hukum asal ya bagi siapa yang memiliki harta yang berkaitan dengan zakat dan nafkah. Nah, itu diantaranya ikhwatul kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pertemuan ke-16 ini. Ya, mudah-mudahan jelas ya pembahasan kita di pertemuan ini tentang siapa aja yang masuk kepada masuk kepada khitab al-amru wan nahyu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya berkaitan dengan pembahasan barusan. Nah, ini mawanit taklif nanti setelah setelah man yadkhulu al-khitabu bil amri wan nahyi. Nah, ini ya. Insanun balighun aqilun. Al-awamir wan nawi wal khitab asy-syar'i yata'allaqu bil mukallafin man wal mukallaf. Nah, ini diantaranya yang barusan. Ya. Nah, ini man kana mumayyizan ghairu balighin fa hada yatawajjahu lahu al-khitab bin nadbi wal karaha wa la yatawajjahu lahu al-khitab bil wujubi wat tahrim. Ya, nanti ini pembahasannya. Taib itu diantaranya ya ikhwatul kiram para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Anda sampaikan di pertemuan kita hari ini memberikan kejelasan kepada pembahasan kita hari ini. Jazakumullah. Walhamdulillah. Dan sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, ya ada untayan nasihat yang para ulama katakan su'ul khuluqi yu'di, bahwa akhlak yang buruk itu akan menular, akan berjangkit ya sebagaimana penyakit. Kalau ada seseorang yang memiliki akhlak yang buruk ya, ketika berteman maka sedikit banyaknya akhlak buruk itu akan menular, akan menjangkiti temannya. Semoga kita bisa memilih ya teman-teman yang baik akhlaknya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.